Genemastu Namo Siwaya. Om Ong Ang Ah Puja Dewi Durga Iya Namo Namah Swaha. Om Wijaya. Udin sangat lelah sekali menatap layar komputernya. Entah mengapa, hawa panas dan mudah sekali marah sedang menyelimuti dirinya. Sangat sadar sekali akan hal itu. Udin juga tidak membantah bahwa memang akhir-akhir ini dia sangat mudah sekali marah. Padahal juga karena hal sepele. Dirinya juga terus bertanya-tanya, mengapa hal itu terjadi saat dirinya di rumah? Saat di kantor, hal itu tidak dia rasakan kembali. Wito, temannya sekantor, sedang melihat Udin dengan tatapan yang tajam. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin dikatakan Wito kepada Udin selama ini. Udin yang sesekali menemui Wito sedang menatapnya tanpa jeda. Hanya bisa tersenyum heran dan bertanya-tanya. Kali ini Wito ketahuan sedang memperhatikan Udin dari meja makan. Karena sudah memendam penasaran sangat tinggi, akhirnya Udin memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Wito. Sibuk bro? Boleh aku duduk di sini? Tanya Udin santai. Wito hanya tersenyum dingin kepadanya. Maaf Wit, langsung saja ya. Aku penasaran akhir-akhir ini. Kok perasaanku kamu aneh gitu melihat aku? Ada apa Wit? Aku ada salahkah ke kamu yang gak sengaja aku lakuin? Ucap Udin. Wito yang tersenyum dingin kemudian terdiam, menatap Udin dengan tajam. Nampaknya Wito mengetahui bahwa Udin mengamati gerak-geriknya selama ini. Din, aku bakalan cerita. Tapi kamu harus tetap tenang setelah aku menceritakan semua ini kepadamu ya. Kamu ada yang mengikuti. Ucap Wito. Udin yang mendengar perkataan Wito langsung terkejut dan menoleh ke belakang, memperhatikan kanan dan kirinya. Namun yang dilihatnya hanyalah orang-orang yang sedang duduk di meja lain dan menikmati makanannya. Wito yang melihat Udin menoleh hanya bisa mendengus. Bukan diikuti oleh orang, Din, tapi bangsa mereka dari dunia lain. Aku bisa melihatnya. Agak bau dan juga wujudnya sangat menyeramkan sekali. Jelas Wito. Wito yang melihat jam sudah waktunya kembali ke kantor kemudian menepuk pundak Udin. Jam istirahat sudah selesai, ayo bro. Ucap Wito yang beranjak meninggalkan Udin. Udin hanya bisa terdiam dan merenungkan ucapan Wito saat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada hubungannya dengan masalah demi masalah yang sedang dihadapinya selama ini? Entahlah, Udin sedang berada di antara tanda tanya yang besar. Jam pulang sudah tiba. Udin segera mungkin untuk merapikan meja dan juga memasukkan barangnya ke dalam tas kerjanya. Tiba-tiba, lewatlah Pak Kandar dan menyapa Udin yang masih duduk di ruangan kantor. Pulang Din, jangan lembur aja. Gak ada gunanya. Pangkat udah tinggi kok gak cukup aja.
Gak akan bisa yang bakalan nyayangin kamu, Bin. Udah, pulang. Ucap Pak Kandar dan meninggalkan Udin. Sesampainya di rumah, Udin membuka pintu dan tercium bau busuk yang sangat amat menyengat. Udin sudah mencium bau ini hampir 1 bulan lamanya. Ketika dicari tidak ada bangkai hewan maupun bangkai apapun di dalam rumahnya. Di tengah kebingungan Udin akan bau busuk yang sering dia dapati saat membuka pintu rumah saat pulang kerja, Sari sedang melihat ayahnya dari bilik tirai. Wajahnya yang ketakutan selalu terlihat oleh ayahnya sepulang kerja. Sari hanya bisa menangis lantaran dia melihat sosok menyeramkan di samping ayahnya. Sosok itulah membawa bau yang sangat busuk sekali. Hari berlalu, istrinya Haryati sedang mempersiapkan sarapan pagi untuk Udin dan Sari. Rupanya Haryati juga menyimpan perasaan aneh selama ini. Selama ini tidak ada sesuatu yang aneh dalam keluarganya. Namun sejak pengangkatan jabatan suaminya, Haryati mulai merasa aneh. Suaminya seringkali uring-uringan karena hal sepele dan ditambah lagi Sari yang sering menangis tanpa henti lantaran ketakutan akan sesuatu tiap tengah malam. Entah apa yang terjadi. Mas, besok aku mau ke rumah ibu. Palingan 2 hari aku nginep di sana. Gak apa-apa ya. Aku tinggal sebentar. Aku merasa bosan sepertinya di rumah terus. Aku main dulu ke rumah ibu, ucap Haryati. Udin hanya mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Malam hari tiba, Udin melihat Sari tertidur di depan TV. Dia menggendongnya dan membawa Sari ke dalam kamar tidurnya. Setelah memindahkan Sari, Udin mendengar suara dari dalam kamarnya. Seperti seorang laki-laki yang sedang tertawa dan berbicara. Udin sudah mulai marah lantaran berpikir bahwa istrinya sedang menelpon seorang laki-laki selama ini ketika malam hari. Secara pelan Udin berjalan dan tidak mengintip dahulu apa yang sedang dilakukan istrinya itu. Setelah ketahuan maka dia akan langsung menghujani istrinya dengan umpatan dan kemarahan yang tiada hentinya. Pintu kamar sedikit terbuka. Suara laki-laki berbisik itu sangat terdengar. Udin mencoba melebarkan pintu kamarnya, namun Udin sangat amat terkejut. Tidak ada lagi pikiran akan istrinya berselingkuh. Ternyata suara tawa dan berbisik itu bukan dari manusia, melainkan sosok yang sedang berdiri di atas perut istrinya. Sosok pocong yang penuh sekali dengan belang serta darah yang bercak di kainnya. Seketika Udin berteriak dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Haryati yang mendengar teriakan suaminya seketika terbangun dan melihat suaminya sudah tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Udin terbangun dan sudah melihat istrinya duduk di sampingnya. Mas, aku gak tega mau meninggalkan kamu sendirian di rumah. Aku khawatir nanti ada apa-apa, ucap Haryati. Udin hanya menatap Haryati dengan tatapan yang bingung. Dia berpikir apakah istrinya semalam tidak tahu ada sosok mengerikan yang berdiri di atas tubuhnya saat tertidur. Udin hanya terdiam. Atas izin Udin, Haryati berangkat ke rumah ibunya. Di sana Haryati bercerita kepada sang ibu bahwa kondisi keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Setelah Haryati bercerita tentang hal tersebut, sang ayah Pak Basuki juga menceritakan
Mimpinya yakni didatangi ular, dan ular tersebut menunjukkan sesuatu yang berada di pelataran rumah Udin. Dalam mimpinya, ular tersebut melingkarkan diri kepada sebuah benda yang terbalut dengan kain putih. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Haryati. Haryati yang mendengar perkataan ayahnya kemudian murung dan sangat kepikiran dengan tanda yang datang kepada sang ayah. Malam hari tiba. Haryati hendak tidur dan menyelimuti Sari. Tiba-tiba dia mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali dari kamar orang tuanya. Rasa penasaran Haryati akan bau tersebut membuat dirinya berjalan mendekati kamar orang tuanya. Mata Haryati sangat terkejut lantaran melihat sesuatu tengah tertidur kaku di antara ibu dan ayahnya. Karena Haryati penasaran, dia kemudian menyalakan lampu kamar tersebut. Haryati membelalkan mata lantaran sesosok pocong tengah tertidur di antara kedua orang tuanya dan menatap tajam ke arah Haryati. Wajahnya yang hitam dan berlendir mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat sekali. Haryati berteriak ketakutan, dan orang tuanya terbangun melihat Haryati sudah tergeletak lemas, tak berdaya di depan kamar tidurnya. Setelah kejadian itu, Haryati pulang dengan membawa petua dari ayah ibunya. Perkataan ayahnya yang memberi petunjuk bahwa ada yang sedang tidak menyukai keluarganya menjadi beban berat yang harus dihadapi oleh Haryati. Ibunya yakin bahwa terdapat seseorang yang sudah menaruh sesuatu hal yang jelek di area rumahnya. Karena sang ayah menyarankan untuk menggali lokasi sesuai mimpinya, meskipun terlihat mustahil sekali, harus percaya hal semacam itu. Karena sudah dianggap tidak wajar, Haryati sesegera mungkin menceritakan kejadian yang dialami dan juga mimpi dari sang ayah. Kemudian dengan niat yang sedikit tidak yakin dan juga syarat yang harus diangkatnya benda tersebut sebelum diusir, Udin yang mendengar cerita istrinya mencoba percaya dan yakin bahwa mungkin ada baiknya untuk dicoba. Sore itu hujan jatuh dengan deras sekali. Terlihat Udin sudah menggali sesuatu di halaman rumahnya. Haryati melihat dari balik kaca apa yang sedang dilakukan oleh suaminya di luar. Raut wajah khawatir dan cemas lantaran batas waktu yang sudah dijanjikan membuat Haryati bolak-balik melihat jam dinding. Ayo Pak, cepat. Waktunya sudah mepet. Ucap Haryati dalam hati. Udin yang bernafas lega karena membuka galiannya tepat waktu. Kemudian mengambil sebuah bungkusan kain putih yang sudah sangat kotor sekali dan bau. Haryati menutup mata dengan kedua tangannya, seakan tidak percaya dengan apa yang dilihat saat itu. Ternyata mimpi ayahnya benar, bahwa selama ini ada yang dengan sengaja
menaruh sesuatu yang kotor, sesuatu yang ditujukan untuk kerusakan keluarga mereka. Sesuatu itu yang membuat sosok itu kerap datang setiap hari. Kemudian Udin yang basah kuyup berjalan pelan masuk ke dalam teras rumah, membuka bungkusan kain itu. Tiba-tiba aroma busuk itu tercium kembali. Aroma yang selama ini menghantui keluarga mereka. Udin tidak menghiraukan datangnya bau itu. Tak menunggu lama, Udin kemudian menaruh bungkusan itu di dalam tong dan menyiramnya dengan bensin, setelah itu membakarnya. Api yang membara besar membuat Udin terdiam dan bernafas lega. Semua ini telah berakhir. Tidak sengaja dia menatap lurus kobaran itu. Nampaknya ada sosok yang sering dia lihat yang selama ini sudah meneror keluarga mereka. Sosok yang sangat busuk sekali baunya. Matanya yang menatap tajam kepada Udin. Balutan kainnya yang membungkus wajahnya penuh dengan belatung. Dan darah membuat Udin selalu ingin muntah saat menatap sosok itu. Sekarang, dengan dibakarnya bungkusan itu, lenyaplah sosok itu. Tidak akan ada lagi hantu yang berkeliaran di dalam rumahnya saat malam hari. Hantu yang membawa bau busuk dan tubuhnya terbungkus kain dari ujung kepala sampai kaki. Tidak akan ada lagi. Semuanya sudah selesai. Sekian cerita ini. Jika terdapat kesamaan nama dan tempat, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mohon support terus channel kami dengan cara subscribe, share, like, dan komen. Sampai jumpa.